Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta serial drama India dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan Mbak Yu di channel Cahaya TV. Kali ini Mbak Yu ingin mengulas alur cerita sinopsis Gopi. Akan tetapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua untuk klik subscribe atau lonceng serta nyalakan notifikasinya agar tidak terlewatkan dengan alur ceritanya yang hanya ada di channel Cahaya TV. Episode kali ini diawali dengan Rasi yang kebingungan dengan anak laki-laki ini yang menangis. Anak laki-laki ini meminta dicium Rasi. Tiba-tiba Kinjal datang dan mengajak anak itu untuk kembali ke kelasnya. Namun Rasi bingung dengan keanehan anak itu. Urmila keluar dari rumah dan melihat emak-emak rempong di halaman rumahnya. Urmila melihat ada makanan yang enak di sana, tapi sayangnya Urmila gengsi untuk mendekatinya. Urmila mempunyai ide dan mendekati emak-emak itu dan berbasa-basi, namun tak dipedulikan oleh emak-emak itu, membuat Urmila pun terkejut. Ada satu di antara emak-emak itu yang berbicara jika Urmila tidak usah basa-basi lagi, membuat Urmila terkejut dengan ucapan emak itu. Dalam hati Urmila ingin mencari cara agar dapat meracuni otak emak-emak itu. Ahem dan Jigar kembali dari kantor dan melihat Gopi yang sedang memberi susu kepada pintu. Kokila melihatnya dan langsung memecahkan keheningan ini, menyuruh Ahem dan Jigar untuk duduk dulu. Tapi Ahem menolaknya karena masih kesal dengan Gopi. Tiba-tiba Mira memanggil ayahnya. Ahem pun langsung menggendong Mira dan membawanya pergi. Kokila melihat Gopi yang sedang memandangi kepergian Ahem dan Mira. Kokila berbicara pada Gopi untuk mengambilkan minum untuk Ahem. Dalam hati Rasi senang karena dapat melihat Ahem yang masih kesal pada Gopi. Gopi datang ke kamar membawa secangkir kopi dan mendekati Ahem. Namun Ahem langsung pergi ke kamar mandi, membuat Gopi menjadi serba salah. Malam hari masih saja terlihat kedua guru itu yang masih berkeliaran di rumah Modi. Di meja makan terlihat Pintu bersikap manja pada Rasi, membuat Rasi sedikit kesal. Pintu meminta disuapin Rasi, tapi Rasi menyuruh Kinjal untuk menyuapinya. Pintu masih tetap memaksa Rasi untuk menyuapinya. Kokila berbicara agar Rasi mau menyuapinya. Rasi pun langsung menuangkan sayur di piring Pintu. Terdengar suara telepon di HP Kokila, namun itu salah. Kokila menyuruh Rasi untuk melihat HP-nya, membuat Pintu gugup ketakutan. Rasi berbicara jika itu bukan suara HP-nya. Pintu pun mengalihkan pembicaraan meminta Rasi untuk menyuapinya. Dengan terpaksa Rasi menyuapinya. Rasi berbicara pada Jigar bahwa dirinya sangatlah lelah. Jigar pun mendekati Rasi dan menenangkannya. Pintu pun melihat kemesraan mereka. Pintu melempar sesuatu ke arah Jigar, membuat Jigar bingung. Dan terus diulangi untuk kedua kalinya. Jigar berbicara pada Rasi jika dirinya ada yang melempari sesuatu. Namun Rasi menyangkalnya dan melihat pintu di depan sana. Rasi pun beranjak dari tempat tidur dan langsung ingin melihatnya. Tapi sayangnya pintu berhasil nyumput di samping lemari. Rasi berbicara jika di luar tadi ada seseorang yang mengintip. Rasi terus meyakinkan Jigar. Jigar tersenyum dengan celotehan Rasi dan berbicara bahwa Rasi salah melihat. Namun Rasi tetap kekeh dengan ucapannya. Jigar mencoba menenangkan Rasi dan langsung pergi ke kamar mandi. Tapi Rasi masih saja yakin dengan apa yang dia lihat tadi. Tiba-tiba Rasi melihat sesuatu di lantai dan mengambilnya dan mengingat-ingat benda itu. Rasi pun yakin bahwa itu milik Pintu. Terlihat Pintu sudah pulang bersama kedua orang tuanya. Saat berjalan, Pintu dihentikan oleh kedua guru itu. Karena Pintu tidak mengangkat teleponnya, Pintu berbicara jika tadi situasinya kurang bagus untuk mengangkat telepon itu. Pintu pun berdebat dengan guru itu, namun sayangnya Kinjal tidak melihatnya. Guru itu menyuruh Pintu untuk melanjutkan rencananya besok. Hetal mendekati Kokila yang sedang melamun. Kokila berbicara jika dia masih mengingat masalah tadi pagi. Kokila berpikir jika Kinjal tidak bisa menjadi guru yang baik di sekolahan ini. Hetal pun mencoba menenangkannya. Rasi datang dengan wajah yang kesal. Kokila menegurnya. Rasi berbicara
bahwa dirinya sangat kesal dengan anak itu. Hetal pun memberi jawaban bahwa itu Molu. Rasi menjawab anak itu adalah Pintu. Pagi hari keluarga Modi sedang sarapan. Pintu pun sudah datang membuat Kinjal terkejut melihatnya. Kinjal bertanya jika terlalu pagi Pintu datang ke sekolah. Pintu beralasan jika orang tuanya pergi keluar kota pagi-pagi. Kokila menyuruh Pintu untuk sarapan bersama. Namun Ahe menyudahi sarapan paginya, membuat Gopi dan Kokila bingung. Di sini terlihat Urmila yang menggerutu dengan pekerjaan rumahnya. Urmila mendapat telepon dari Rasi. Rasi berbicara jika di sekolah ini ada anak kecil yang sangat aneh. Urmila pun bingung dengan ucapan Rasi. Rasi menjelaskan jika anak itu terus mengganggu dirinya. Urmila masih dengan respon yang biasa saja, membuat Rasi semakin kesal. Masih saja dengan Pintu yang terus mengganggu Rasi. Pintu mencoba mengambil gambar Rasi dengan HP bututnya itu. Mira datang membuat Pintu marah karena mengganggu dirinya. Pintu menyuruh Mira pergi, tapi Mira langsung menangis. Rasi pun mendengarnya. Pintu pun langsung cepat-cepat pergi, tapi itu terlihat oleh Rasi. Di ruang belajarnya, Pintu masih saja ingin berulah dan ingin memulai aksinya dengan sebotol minyak yang ingin dituang di sepatu teman yang lainnya. Namun itu digagalkan oleh kedatangan Mira. Pintu pun mencoba mengusir Mira kembali. Namun Mira menangis dan kembali Rasi datang dan melihat Pintu ada di sana dengan gaya wajah polosnya. Cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya agar tidak terlewatkan dengan alur ceritanya. Hanya ada di channel Cahaya TV.